Subscribe dulu sebelum nonton, karena ini adalah kisah nyata paling ekstrim dalam sejarah manusia. Bayangkan jika kamu terjebak di tengah pegunungan es, tanpa makanan, tanpa bantuan, dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah memakan tubuh teman-temanmu sendiri. Terdengar gila bukan? Tapi ini kisah nyata, mengerikan dari La Sociedad de la Nieve, yang artinya dalam bahasa Indonesia, masyarakat salju, sebuah tragedi yang mengguncang dunia dan menguji batas kemanusiaan. Bab 1 awal perjalanan bercerita pada tahun 1972 sekelompok anak muda dari Uruguay, anggota tim rugby All Christians, bersiap terbang menuju Chili untuk bertanding. Mereka naik pesawat militer bersama keluarga dan sahabat atau pacar. Ada tawa, canda, dan harapan di dalam pesawat. Tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Bab 2, kecelakaan mengerikan. Di atas pegunungan Andes, pilot kehilangan arah karena awan yang tebal menghalangi pandangannya dan mereka menabrak puncak gunung yang tertutup salju. Pesawat pun jatuh terbelah-belah dan sayap terlepas, tubuh-tubuh terpental. 12 orang tewas seketika dan sisanya luka-luka dan terjebak di tengah lautan es yang dingin. Dan mereka hanya menggunakan baju tipis. Bab 3, neraka putih. Hari-hari berlalu, makanan pun habis. Mereka bertahan hidup dengan menyedot salju untuk minum dan berpelukan satu sama lain untuk tetap hangat. Setiap malam mereka berdoa, tapi doa-doa itu seperti lenyap di angin Andes. Hari ke-10, radio menyampaikan kabar pencarian dihentikan. Semua korban dianggap telah tewas, dunia menganggap mereka sudah mati, padahal mereka masih hidup. Tapi tak tahu sampai kapan. Bab 4, keputusan tergelap. Saat semua makanan habis, mereka berhari-hari tidak makan kelaparan, membuat tubuh mereka menggigil, tak terkendali. Lalu datang keputusan yang paling mengerikan. Mereka memutuskan untuk memakan tubuh teman-teman mereka yang sudah meninggal. Dengan hati hancur, mereka berdoa dan mengambil daging dari tubuh sahabat mereka yang telah membeku. Bukan karena keinginan mereka, tapi karena satu-satunya pilihan adalah hidup atau mati perlahan karena kelaparan. Bab 5, longsoran salju, hari ke-17. Ketika mereka sedang di dalam pesawat yang telah hancur, datanglah longsoran salju besar. Dari atas dari kejadian itu, 8 orang tewas tertimbun, termasuk kapten dan beberapa sahabat dekat mereka. Yang tersisa makin sedikit, harapan semakin redop. Tapi beberapa dari mereka masih percaya akan ada keajaiban dan mereka bisa keluar dari neraka ini. Bab 6, perjalanan terakhir. Nando Parado dan Roberto Canessa, 2 pemuda kuat, bertekad mencari pertolongan. Dan mereka berjalan berhari-hari. Mereka berjalan lebih dari 10 hari menembus salju dan gunung dengan bekal kecil dan kekuatan terakhir. Sampai akhirnya mereka melihat seorang petani di seberang sungai. Lalu mereka diselamatkan. Dunia pun terkejut karena masih ada yang hidup. Bab 7, penyelamatan. Hari ke-72, helikopter pun datang menjemput 16 orang yang masih hidup. Dunia terharu, tapi juga terkejut karena mereka selamat dengan memakan jenazah sahabat mereka sendiri. Beberapa orang menghakimi mereka, tapi sebagian besar akhirnya sadar bahwa ini bukan kisah tentang kanibalisme. Ini kisah tentang keberanian cinta dan pengorbanan. Bab 8. Setelah mereka selamat, mereka kembali ke kehidupannya. Tapi trauma itu tetap tinggal selamanya. Sebagian dari mereka yang selamat menjadi penulis, dokter, pembicara motivasi. Mereka tidak pernah lupa dengan teman-teman mereka yang wafat. Dan mereka berkata, kami hidup karena mereka memilih untuk memberi hidupnya kepada kami. Mereka menanam salib di tempat kecelakaan, bukan sebagai kuburan tapi sebagai tempat suci. Pada tahun 2023 kisah ini diangkat ke layar lebar lewat film La Sociedad de la Nieve yang membuat jutaan orang menangis dan merenung. Ini bukan hanya tragedi, ini adalah cermin tentang siapa kita saat semua hilang dan apa yang kita rela korbankan untuk satu sama lain. Jika kamu berada di posisi mereka, apakah kamu akan memilih bertahan
atau menyerah jawab di komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen pendapatmu tentang kisah ini, dan subscribe untuk kisah nyata lain yang lebih menggetarkan hati. Karena di balik cerita mengerikan, selalu ada sisi manusia yang luar biasa.